ada bulan Maulid. Di mana-mana acara Maulid. Di musala bikin Maulid, di masjid bikin Maulid, di majelis taklim bikin Maulid, di wilayah bikin Maulid. Alhamdulillah. Ini adalah rasa cinta seorang hamba memuliakan, mensyiarkan, meramaikan, menggembirakan kelahiran Sayyidina Muhammad. Bahkan walaupun bulan Maulid sudah tiada atau sudah lewat, tetap rasa cinta itu masih ada di dalam hati. Betul apa tidak? Betul. Masih banyak yang membuat acara Maulid, tabligh akbar. Kenapa itu semua terjadi? Karena semuanya ingin bersyukur kepada Allah, ingin berterima kasih kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang Maulid tidak putus-putus, bicara tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakna zaman wa bihi ma lam yusafi. Ini zaman hancur, tidak akan bisa mensifati Sayyidina Muhammad. Tapi juga tidak ada bosannya ketika kita menceritakan Sayyidina Muhammad. Betul? Betul. Tidak ada bosannya. Dalam makalah mengatakan zikrul ulama tunzilur rahmah. Membicarakan alim ulama akan turun rahmat. Wa kaifa bi dzikri Sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan mengucapkan, menyebut-nyebut, menceritakan, membahas tentang satu nama yang Allah Ta'ala muliakan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana luar biasa kesehariannya, yang menjadi rahmatan lil alamin. Nabi itu kepada sahabat sangat betul-betul sayang. Sampai ada hadis Rasul yang mengatakan laula an asyqa ala ummati. Laula an asyqa ala ummati. Apa artinya itu laula an asyqa ala ummati? Pokoknya ada umat ya. Artinya kalau saya tidak memberatkan umatku, la amartu bi kulli salatin bisiwak kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan suruh wajibkan setiap umatku menunaikan salat harus dengan siwak. Saya tidak membahas tentang fadilah siwak. Fadilah siwak begitu luar biasa. Tapi saya akan bahas daripada yaitu redaksi hadis ini. Apa redaksinya? Kalau saja tidak memberatkan kepada umat, berarti Nabi masih memikirkan umatnya jangan sampai jangan sampai diberatkan dengan hatinya, dengan doanya. Shallu ala Nabi. Dan juga memang ini menandakan bahwa pentingnya bersiwak. Karena begitu banyak fadilah siwak, maka Nabi menyebutkan seperti itu. Yang kita harus ketahui hadirin, Nabi ini begitu tahu karakter umatnya. Dan Nabi tahu yang mana bisa mengikuti penuh beliau, dan Nabi juga tahu bagaimana sahabat-sahabatnya yang tidak bisa mengikuti. Makanya Nabi sering ucapkan khulafaur rasyidin 4. Atau Nabi juga sebutkan al-mubasysyirina bil jannah 10. Nah, itu nama-nama yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu kepada Nabi, dan Nabi Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada kita bahwa ada sahabat-sahabat yang memang betul-betul dekat dengan beliau. Kemudian setelah itu tabi'in, tabi'in, terus kepada a'immah kepada ulama terus kepada kita sekarang semuanya. Khairul qurun qarni, tsumma yalinahum, tsumma yalinahum. Sebaik-baiknya daripada zaman adalah zamanku. Kenapa? Karena dulu sahabat nggak ada yang nggak hafal Al-Quran, semuanya hafal
Al-Quran 30 juz. Karena dihafal tidak ada itu Al-Quran ditulis di mushaf, tidak. Itu dilihatin. Di kelompok formal Kalau tak setelah turun di kelompok formal masuk ke otak para sahabat apa. Terus, tapi luar biasanya para sahabat setelah tidak ada Nabi memikirkan setelah Gak usah Nabi pakai teman bagaimana. Emang sih? Bukan yang menang. Tidak gampang. Para penghafal pada Al-Quran. Bahkan ada pernah sekali Nabi Muhammad SAW utus para penghafal Al-Quran ke satu kaum. Ternyata semuanya dibunuh oleh kaum tersebut. Nangis. Makanya para sahabat setelah Rasul tidak ada, Sayyidina Utsman menjadikan mushaf Utsmani dikumpulkan supaya jangan dia sih. walaupun memang dijaga oleh Allah Subhanahu. Kita Terus ke sini, tadinya nggak ada fathah dikasih fathah, ada nggak sih? tadinya nggak ada titik-titik, Salah ya? kita nggak bisa bedain tuh mana ta, mana ra, mana ba, nggak bisa bedain. Sama. Mana j, mana h, mana hom nggak ada titik. Itu mah. Kesiniin ada Bisa titiknya. ngapa? Kesiniin lagi ada kasrah dan fathah. Semuanya itu Ya udah mengetik baca di sana. adalah kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kecintaan Nabi kepada kita umat. Makanya kalau kita semuanya mengaku umat Nabi Muhammad SAW, maka harus dengerin di sini, jangan lihat yang lain-lain. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita sayang kepada Nabi, tidak mau bikin hati Nabi sedih, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin Lihatin orang. menjalani Kita hidup paling ini belakang. sesuai dengan anjuran baginda Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Lihat lucu. Sebab Nabi ini adalah satu pedoman. Udah ngaji. Nabi ini, kata Sayyidina Aisyah, Al-Quran yang berjalan, khuluquhul Quran, Besar banget. Al-Quran yang berjalan baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap apapun yang ada di dalam Al-Quran dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Wasallam. Jadi janganlah kita jauh-jauh kalau mau cari contoh. Sebab Nabi lah menjadi contoh umat Islam. Itu kayak kopi bagus banget. Kamu jangan mencontoh yang lain. Paham? Jangan kamu sebagai apa pelajar, contoh Nabi juga sebagai pelajar. Kamu sebagai pengusaha, contoh Nabi sebagai pengusaha. Kamu sebagai pimpinan, contoh Nabi sebagai Pimpinan. Kamu sebagai pedagang, contoh Nabi sebagai Pedagang. Jadi itu semuanya apa yang dikerjakan oleh Nabi tidak keluar dari rel baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa Sabar, mengetahui Aina. itu, Beb? Belajar, Sabar. Sama kita. cari guru, Kamu jauh. biar tak. Apa fungsinya majelis taklim seperti ini, Beb? Fungsinya majelis taklim seperti ini mengajak umat orang awam biar ada cinta kepada Nabi Muhammad. Paham? Paham. Orang kalau nggak cinta disuruh belajar, mau apa tidak? Enggak. Susah. Nah, betul. Tapi dengan adanya majelis taklim, pindah ke sana, pindah ke sini, itu menaruh benih cinta kepada orang yang hadir. Lama kelamaan kalau udah cinta, belajar Jelek-jelek. sehingga lebih dekat lagi. Oh mengetahui, oh Nabi itu kalau makannya begini ternyata nggak jalan, duduk rapi, baca Bismillah, pakai tangan kanan. Oh kalau ke kamar mandi Nabi itu masuknya pakai kaki kiri, baca doa. Oh kalau keluar pakai kaki kanan, baca doa. Oh Nabi kalau pakai baju juga ada doanya. Itu semuanya. Oh kalau seorang pedagang harus jujur. Oh nggak boleh korupsi. Oh nggak boleh ini. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui hadisnya, melalui Al-Quran yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad.
Islam itu agama yang sempurna sudah. Kamu mau apa? Mau mendapatkan apa? Semua ada di dalam Al-Quran. Mau sukses dunia, di Quran ada. Mau sukses akhirat, di Quran juga Ada. Mau orang jadi pintar, di Quran juga ada. Mau jadi pengusaha sukses, di Quran juga ada. Bagaimana kita supaya bisa mengkaji Al-Quran? Cintai dulu Al-Quran, cintai dulu kepada siapa Al-Quran itu turun. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah mencintai Al-Quran, sudah mencintai Sayyidina Muhammad, ada benih di dalam hatinya, maka dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini anak-anakku dari saya suruh untuk belajar. Jangan mau kita jadi anak-anak yang bodoh. Paham? Ngaji, majelis taklim boleh, harus, tapi belajar juga Penting. sekolah juga Harus. ngaji, majelis taklim ramai. Juga jangan lupa yang wajib-wajib yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kayak begini nih, semuanya dapat pahala apa kagak nih? Dapat. Dapat pahala. Yang bantu Dapat. yang penting rukun, tidak boleh saling caci maki. Yang penting pakai akhlak. Betul. Semuanya yang hadir di majelis taklim ini adalah semua dipantau oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Tidak sayanya, tidak antumnya, tidak yang masang umbul-umbulnya, tidak yang jagain motornya, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dipantau oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan macam Anda korbankan untuk majelis, maka Anda akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda korbankan apa? Waktu. Enakan di rumah nonton TV, enakan nongkrong-nongkrong, tapi Anda duduk di sini, berarti Anda korbankan waktu. Betul apa tidak? Betul. Jangan salah, pengorbanan pasti ada yang namanya yaitu penghargaan. Betul? Betul. Seberapa banyak kamu korbankan waktumu? Seberapa banyak kamu korbankan hartamu? Seberapa banyak kamu korbankan apa yang kamu korbankan? Besok akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya juga, ketika kita semuanya tidak menjaga akhlak kita di majelis taklim, maka tidak akan mendapatkan penghargaan. Bahkan sebaliknya, bisa jadi kita mendapatkan dosa karena tempat yang baik berbuat tidak baik menjadi 2 kali lipat dosanya. Na'udzubillah min Jalin. Kok datang majelis taklim jadi berdosa, Ben? Iya, kalau Anda tidak ada akhlak dan tidak ada adabnya tidak baik. Majelis taklim adalah tempat yang suci, tempat diturunkan rahmat. Ketika Anda datang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka maksiat itu musola, tempat yang suci bukan? Cuci. Untuk ibadah. Ya. Coba Anda maksiat di musola, berapa kali lipat double dosanya, betul tidak? Betul. Beda Anda maksiat di pasar dengan maksiat di musola, beda. Beda Anda baca Quran di rumah dengan baca Quran di musola, beda. Beda Anda duduk di majelis taklim dengan baik, dengan duduk juga di rumah dengan baik, dengan salawat, beda pahalanya, Beda. Maka itu semuanya dipantau oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana, Beb? Dari hadis Nabi. A'mali ummati tu'radu alaihi. Amal-amal umatku disampaikan kepadaku. Disampaikan. Makanya kalau hadir yang betul. Semuanya, sayanya, yang aturnya juga, hadrahnya, vokalnya, anak grupnya, yang
baik anak kru yang masang umbul-umbul, juga yang jaga motor. Jangan ada yang saling berebut, jangan ada yang saling tidak pakai akhlak, tidak pakai adab. Wallah, tuma wallah, kalau tidak disukai berbuat tidak benar di majelis taklim akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana waktu Abraham atau Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, apa yang dikatakan oleh kakek Rasulullah SAW? Silakan Anda hancurkan Ka'bah. Ka'bah bukan punya saya. Ka'bah punya siapa? Allah. Punya siapa? Allah. Allah. Jika Anda ingin berurusan dengan Allah, silakan hancurkan. Saya tidak ada urusan dengan Ka'bah. Saya hanya memuliakan. Ketika saya tidak bisa menjaga dengan baik, maka yang memilikilah yang bisa menjaga yang baik. Apa yang terjadi? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si Abraha yang pengen hancurin Ka'bah dihancurkan terlebih dahulu bagaikan ulat memakan daun-daunan, dilemparin batu kecil dari api neraka. Khairul amal. Kalau Anda tidak benar di majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak kru yang pasang umbul-umbul yang semuanya, Anda tidak benar di majelis taklim, wallah, saya serahkan siapa yang punya majelis taklim. Yang punya majelis taklim adalah Sayyidina Muhammad Yang punya majelis taklim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. mau orang wilayahnya, mau orang kampungnya, mau semuanya. Ada apa-apa dengan majelis taklim, bukan berurusan dengan saya, bukan berurusan dengan Nurul Mustafa, tapi berurusan dengan siapa? Masalah kalau kita Berurusan bangun dengan kelihatan Allah, banget. berurusan dengan Sayyidina Muhammad. Begitu juga Anda. Tidak berakhlak, tidak cukup sulit Allah Ta'ala melemparkan Anda yang tadinya di sini menjadi nggak ketahuan kan? Saya tanya Allah Maha tahu apa tidak? Iya. Dan Allah mengerjakan sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selagi Anda masih ada di majelis taklim, bersyukurlah. Tapi ketika Anda dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari majelis taklim, na'udzubillah min. Jalik. Siap berakhlak di majelis taklim. Siap. Siap mengikuti majelis taklim dengan tertib. Siap. Siap mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi, Siap. yang dikasih tahu oleh Habib. Siap. Siap apa tidak? Siap. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Semuanya. Jadikanlah majelis taklim ini Bingung banget sih, satu bingung. wadah menambah pahala. Menambah Lala. di mana lagi kalau bukan di majelis taklim kita bisa diampunin dosa. Betul apa tidak? Betul. Diampunin dosa itu di majelis-majelis taklim. Makanya ayo jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Alim. Begitulah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memikirkan umatnya, walaupun beliau ini ibadah begitu luar biasanya, doanya untuk umat. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allah. Maka semoga apa yang kita kerjakan dulu dengan akhlak rapi, semakin rapi saya lihat laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan semakin rapi juga, tidak ada yang jalan-jalan. Ini menandakan bahwa kita dewasa. Ini bisa membuat hati Nabi Muhammad SAW menjadi tersenyum. Tinggal lebih ditingkatkan lagi juga, yaitu kita punya kepribadian kita nanti ketika setelah beres dari majelis taklim. Setiap apapun bubar dari majelis taklim harus kepribadiannya menjadi baik. Perjalanan dari ini ke rumah dengan baik. Jangan kita naik mobil di atas urak-urakan nyanyi-nyanyi. Yang jelek siapa? Congoran ente? Bukan. Yang jelek siapa? Kamu? Tidak. Pasti ditanya itu ngaji di mana tuh? Oh, nggak bagus tuh. Betul apa tidak? Betul.
Naudzubillah min. Jalik. Ayo berperilaku berakhlak dengan baik. Siap kira-kira? Siap. Siap apa tidak? Iya. Juga jamaah masyarakat sini mungkin baru pertama kali duduk di majelis taklim. Iya lah pertama kali. Ayo ikut pada waktu. Sebab ini Dengerin. bagian Safinatun Nuh. Apa itu Safinatun Nuh? Bahtera Nabi Allah Nuh mendakhala salama. Siapa yang masuk akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. dari apa? Dari fitnah akhir zaman. Sekarang fitnah akhir zaman sudah banyak, betul tidak? Betul. Fitnah di mana-mana. Naudzubillah min. Jalik. Maksiat kemana-mana. Maksiat. Kita diam di rumah, masuk dia ke dalam rumah kita melalui televisi, melalui handphone, betul tidak? Betul. Kita pergi keluar, datang dia. Fitnah di mana-mana. Nah. Makanya ketika Anda duduk di majelis taklim, satu kenikmatan luar biasa, bisa sholawat, bisa duduk, bisa dengerin, bisa lihat ulama. Shallu ala Nabi. Saya hanya pesan kepada antum, jangan jauh-jauh dari majelis. Majelis taklim apa saja, ketika disebutkan nama Nabi, sholawat, baca maulid di situ, ambil pahalanya. Insya Allah barakah buat kita. Amin. Ya Rabbal. Mungkin sekian dulu dari saya. Intinya saya bergembira, saya girang, antum semuanya udah mulai dewasa, bisa memantaskan diri di mana Anda duduk, bisa juga memantaskan diri di mana ketika ulama sedang bicara, bisa juga memantaskan diri menjadi anak-anak majelis taklim yang tertib. Mudah-mudahan terus istiqamah. Amin. Amin. Begitu juga besar harapan saya kepada kru-kru malam Kamis, ya, harus menjadi dewasa, harus menjadi lebih memantaskan dirinya bahwa mereka-mereka yang dipilih menjadi anak-anak kru adalah satu pilihan, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika tidak baik akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan kepada orang yang lebih pantas. Betul atau tidak? Betul. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ya wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam.